Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan terambil di Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan pada saat ini kami akan baca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dari firman-Mu kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian di Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ini kisah penyembuhan orang lumpuh. Saya mau katakan bahwa mujizat menjadi nyata, amin. Dan mujizat itu masih berlaku dan akan terus berlaku, amin. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Nah, kisah penyembuhan orang lumpuh terjadi di Kapernaum, kampung halaman Simon dan Andreas, yang nampaknya menjadi markas pelayanan Yesus di Galilea. Kota ini terletak di sebelah barat laut Danau Galilea dan merupakan sebuah kampung nelayan. Kisah ini dimulai di sebuah rumah, di ayat 1 tadi dikatakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi di sebuah rumah, dan juga kita baca tadi di ayat 11, ya, di ayat 11 dikatakan bahwa kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi perhatikan bahwa dimulai di sebuah rumah dan juga ditutup dengan perintah Yesus kepada orang lumpuh yang disembuhkannya untuk
pulang ke rumah. Jadi dimulai di sebuah rumah, dan di ayat 11 Yesus memerintahkan orang lumpuh itu supaya pulang ke rumahnya. Nah, jelaslah kata rumah ya menjadi bingkai dari kisah penyembuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, rumah orang Yahudi pada saat itu merupakan sebuah bangunan satu ruangan berikut sebuah halaman. Di samping bangunan rumah biasanya terdapat tangga yang menuju ke atap. Atap rumah pada saat itu berbentuk datar dan terbuat dari jerami dan tanah liat. Orang terkadang melakukan kegiatan di atas atap rumah itu. Misalnya bersantap malam atau tidur pada saat musim panas. Atau bahkan berdoa. Kalau kita baca misalnya di Kisah Rasul pasal 10 ya, ayatnya yang ke-9, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi atas rumah itu juga multifungsi ya. Bisa digunakan untuk santap malam bersama, bisa juga untuk tidur pada saat musim panas, juga untuk berdoa. Melihat ukuran rumah yang umum pada saat itu, maka seluruh halaman dan bangunan rumah dapat memuat kurang lebih 70 orang. Orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus, yang kita baca tadi, digotong oleh 4 orang. Hal ini menandakan bahwa dia mengalami kelumpuhan total. Suatu penyakit yang serius yang membutuhkan campur tangan Allah untuk penyembuhannya. Karena banyak orang berkerumun di rumah tempat Yesus mengajar, keempat penggotong orang lumpuh itu membawa ke atas atap melewati tangga. Lalu kemudian membuka atapnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu terbaring dengan sebuah tilam tepat di hadapan Tuhan Yesus. Cara mereka sungguh tidak lazim karena seperti vandalisme begitu ya. Dan juga cukup sulit menggotong orang lumpuh menaiki tangga menuju atap. Ditambah lagi tindakan mereka pasti akan mengganggu pengajaran yang dilakukan oleh Yesus ya, dengan puing-puing atap yang jatuh ke dalam rumah karena mereka buka atapnya. Mengingat bahwa orang Yahudi biasa berdoa di tempat yang tinggi seperti atap rumah atau di bukit, maka kemungkinan mereka mencari tempat yang paling layak untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Perhatikan ya, tidak ada permohonan dari orang lumpuh atau para penggotongnya kepada Yesus untuk sebuah penyembuhan. Namun segala upaya mereka sudah melebihi permohonan dan Yesus melihat iman mereka. Ya kan, kita tidak baca bahwa 4 orang itu memohon kepada Yesus, apalagi si lumpuh kan. Tetapi perhatikan apa yang mereka lakukan itu ya sudah melebihi permohonan dan Yesus melihat iman mereka. Maka Yesus menanggapinya dengan berseru, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu di ayat 5 kan. Nah, Yesus menyapa orang lumpuh itu sebagai anak. Dan hal ini menyatakan kasih Yesus yang amat besar kepadanya. Maka tidaklah mengherankan kalau kisah ini dibingkai dengan kata rumah. Karena rumah adalah tempat di mana manusia pada umumnya memperoleh kasih sayang. Alih-alih menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus malah mengampuni dosanya. Betul? Menurut keyakinan orang Yahudi pada waktu itu, segala penyakit merupakan akibat dari dosa. Sudah bisa baca itu di Mazmur 41 ayat 5. Nah, jadi keyakinan orang Yahudi pada waktu itu, segala penyakit merupakan akibat dari dosa. Maka orang lumpuh itu harus
terlebih dahulu diampuni dosanya sebelum kemudian disembuhkan dan diselamatkan. Perhatikan reaksi para pemuka agama Yahudi yaitu ahli-ahli Taurat dapat diduga. Mereka menganggap diri sebagai penafsir hukum Allah yang paling akurat. Menurut mereka hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Dan hal itu dilaksanakan lewat persembahan kurban di bait Allah lewat perantaraan imam. Kalau saudara baca misalnya di imamat. Nah di ayat 22 kalau kita baca di Markus pasal 1 di ayat 22 di sana dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini menyatakan bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perkataan Yesus, dosamu sudah diampuni, menggunakan bentuk kalimat pasif. Jadi kalimat pasif tanpa objek pelaku. Dan hal ini menyatakan bahwa Allah lah yang mengampuni dosa orang lumpuh itu. Maka Yesus sama sekali tidak menghujat Allah. Mengenai kuasa mengampuni dosa, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Sebuah gelar Mesias yang dikutip dari Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Saudara baca di sana tentang anak manusia. Dalam konteks ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah ini ditutup dengan menceritakan dampak dari penyembuhan orang lumpuh itu. Baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap semua orang yang menyaksikannya. Orang lumpuh yang disembuhkan Yesus itu bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak. Semua orang menjadi takjub dan memuliakan Allah. Menggotong orang lumpuh, membawa orang lumpuh itu naik ke atap rumah lewat tangga, kemudian membongkar atap, menurunkan orang lumpuh dengan tilam. Saya sudah bisa membayangkan betapa sulitnya. Tapi 4 orang ini bekerja karena iman, ya kan? Sehingga ada ketulusan. Dan pada saat mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Perhatikan bahwa karena iman, semua karena iman. Karena selain upaya yang dilakukan oleh mereka, tetapi yang paling utama yang dimiliki baik oleh orang lumpuh maupun 4 orang itu, yaitu iman. Karena iman mereka bertindak. Nah itu ya. Jadi karena iman mereka bertindak, datang kepada Yesus. Karena mereka percaya Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Amin. Jadi perhatikan iman itu bekerja sama dengan tindakan atau perbuatan. Saudara jangan hanya memiliki perbuatan tanpa iman, itu sia-sia. Atau juga saudara memiliki iman tanpa perbuatan, itu mati. Ya. Jadi kita harus punya upaya, punya usaha, ikhtiar. Tapi juga semua yang kita lakukan itu berdasarkan iman. Iman yang kokoh. Karena iman yang kita milikilah yang membuat mujizat itu menjadi nyata. Jadi untuk mujizat itu terjadi, iman yang disertai dengan tindakan untuk berupaya datang kepada Yesus. Harus datang kepada Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Dia, memang Tuhan sudah memperhitungkan perbuatan iman itu, tindakan iman itu. Dan Dia adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan, baik itu penyakit, baik itu masalah hubungan dalam rumah tangga, suami istri, masalah ekonomi pun ya. Yesus adalah alamat yang tepat untuk kita datang menyelesaikan semua bentuk persoalan, tantangan, kesulitan, masalah kita. Tapi harus datang dengan iman. Iman yang disertai dengan tindakan. Punya iman saja tidak cukup, tapi juga punya perbuatan saja tidak cukup. Iman dan perbuatan
maka kita melihat mujizat itu nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Tapi iman tanpa perbuatan juga mati. Maka Tuhan memperhatikan perbuatan yang dilandasi oleh iman. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh memuji menyembah Engkau. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami yang kami berikan dalam wadah Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan program misi yang dilakukan baik secara onsite maupun online, yaitu di channel Galilea Network ini. Tuhan berkati juga ibadah onsite, yaitu persekutuan doa GCC yang selalu dilaksanakan pada hari Sabtu jam 17. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk segala program dan juga terutama kerinduan yayasan untuk memiliki gedung sendiri dan juga untuk perpanjang sewa atau kontrak gedung ini. Tuhan yang mengadakan semuanya. Bagi setiap mereka yang telah memberikan persembahan, Tuhan mengenal setiap mereka. Persembahan yang diberikan dengan sukacita Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kami doa tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan karena memberi, tidak ada yang bangkrut, tidak rugi. Bahkan kami doa pemberian persembahan yang diberikan dengan sukacita memperbesar keuntungan setiap mereka. Berkati kami semua sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, maka kami yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami doa untuk bangsa dan negara kami dalam rancangan-rancangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu dan tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus engkau terima semuanya itu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin.